Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Handoko Sajiwo, NPM 2008 1010069 dari kelas kecerdasan buatan A081. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal dari jurnal utama dan jurnal pendukung. Yang pertama yaitu penerapan metode Dijkstra untuk menentukan jalur lintasan terpendek kota kisaran menuju objek wisata Simalungun. Permasalahan yang diselesaikan yang juga menjadi topik utama dalam jurnal ini adalah menentukan rute terpendek jarak tempuh dari titik awal kota kisaran menuju objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Metode yang digunakan adalah metode Dijkstra. Didapatkan hasil yaitu 3 objek yang sangat direkomendasikan untuk wisata terbaik berdasarkan 3 rute yang sudah ditentukan, yaitu kisaran Perdangan, kisaran Serbelawan, dan kisaran Mandoge dengan jarak terpendek yang didapatkan dari Google Rute. Maka dapat disimpulkan dari 3 objek di atas yang paling terpendek adalah pada objek wisata air terjun Katasa, pemandian alam Simpet, dan air terjun Bahbiak. Kesimpulan dari review jurnal tersebut adalah menentukan jalur lintasan terpendek kota kisaran menuju objek wisata Simalungun dengan menggunakan metode Dijkstra dapat menjadi pertimbangan pengambilan jalur lintasan terpendek dari kota kisaran menuju objek wisata terdekat. Yang kedua yaitu penerapan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek pada pengiriman produk wafer di PT XYZ. Permasalahan yang diselesaikan adalah perusahaan PT XYZ ingin menghemat waktu pengiriman dengan cara mencari rute terpendek yang harus dilewati. Metode yang digunakan adalah metode Dijkstra. Setelah melakukan iterasi ke-0 sampai iterasi ke-4, didapatkan hasil yaitu titik yang harus dilalui oleh PT XYZ untuk sampai ke tujuan di retailer, yaitu titik 0, ke-3, ke-5, ke-4, dan ke-6, atau melalui Walahar, Cikampek, Kalihurip, Jalan Raya Curug Tomsani, sampai ke Dian Anyar, Purwakarta, dengan jarak yang harus ditempuh yaitu sebesar 42,9 km. Rute tersebut merupakan hasil optimal yang harus dilalui sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Kesimpulan dari review jurnal tersebut adalah algoritma Dijkstra berhasil diterapkan untuk mencari rute terpendek dari PT XYZ yang berada di Karawang ke retailer yang ada di Purwakarta. Yang ketiga yaitu pemilihan jalur terpendek dalam pengiriman bahan bangunan menggunakan metode Dijkstra. Permasalahan yang dialami oleh PT Putra Sejati Bahagia yakni dengan banyaknya permintaan akan bahan bangunan serta tidak dapat mengetahui lokasi proyek yang telah dipesankan bahan bangunannya, sehingga sering terjadi pengiriman bahan bangunan terlambat datang, serta menghabiskan biaya yang besar karena dalam satu pengiriman bahan bangunan hanya untuk satu proyek saja. Metode yang digunakan adalah metode Dijkstra. Hasilnya adalah pengiriman untuk toko UD Putra Sumber Alam, yakni pesanan berupa semen dengan berat total 700 kg dan UD Sumber Waras berupa pasir sungai dengan berat 400 kg dapat dilakukan pada waktu yang sama dengan menggunakan dump truck. Dalam percobaan ini dari titik A menuju titik F melalui jalan sebagai berikut: nomor 2 ke nomor 5, ke nomor 9, ke nomor 10 sampai ke nomor 16. Selama perjalanan dari titik A ke titik F juga melewati beberapa toko yang dapat dilakukan pengiriman secara bersamaan, yaitu A, C, G, D, E, dan F. Dalam perjalanan dari gudang menuju pengiriman terakhir
mendapatkan jarak berjumlah 23 km. Kesimpulan dari review jurnal tersebut adalah permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Dijkstra yang berbasis titik dan not, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan toko yang bisa dikirim bahan bangunan. Yang keempat yaitu algoritma Dijkstra untuk penentuan jarak tempuh terpendek pengantaran catering pabrik. Permasalahan utama dari perusahaan catering tersebut adalah menentukan urutan pengantaran, mana kendala kondisi jalan, dalam hal ini kemacetan jalan setiap waktu berbeda, sehingga waktu pengiriman sangat berhubungan dengan penjadwalan. Metode yang digunakan adalah metode Dijkstra. Hasil pengujian pertama didapatkan urutan pertama yaitu PT Supernova Flexible Packaging Cikarang Plant. Urutan kedua adalah PT Bina Niaga Multi Usaha. Urutan ketiga adalah PT Dinamika Makmur Sentosa, dan pengantaran terakhir adalah PT Asahi Indonesia. Urutan didapatkan berdasarkan jarak tempuh dan waktu tempuh di mana urutan pertama adalah waktu dan jarak yang bernilai kecil. Sistem dapat menerapkan algoritma Dijkstra untuk optimasi penjadwalan berdasarkan jarak tempuh terpendek dengan perhitungan jarak menggunakan Haversine formula. Sistem berhasil memberi alternatif antrian pengantaran ke beberapa pabrik dengan maksimal 5 pabrik dalam satu kali pengantaran, di mana urutan selanjutnya dijadikan pengantaran selanjutnya. Dan yang kelima yaitu implementasi algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek wilayah Pisangan dan kampus Nusa Mandiri Tangerang. Permasalahannya adalah kemacetan di Tangerang sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemacetan. Akan tetapi, kemacetan tetap saja masih terjadi. Oleh karena itu, pengguna jalan harus menemukan cara tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara yang efektif yaitu mencari rute alternatif terpendek. Rumusan masalah tersebut yaitu penentuan rute terpendek wilayah Pisangan dengan STMIK Nusa Mandiri Tangerang. Metode yang digunakan adalah metode Dijkstra. Rute terpendek dari Pisangan ke STMIK Nusa Mandiri Tangerang adalah 14,1 km melalui Pisangan, Bayur, Pintu Air 10, dan berakhir di STMIK Nusa Mandiri Tangerang. Hasil ini tidak menjamin pengguna jalan cepat sampai ke tempat tujuan, melainkan peluangnya lebih besar. Maka diharapkan pengguna jalan dapat dengan bijak memilih jalur atau rute yang ditempuh untuk mencapai tempat tujuan yang diinginkan. Kesimpulan hasil review 5 jurnal. Yang pertama, untuk mencari rute terdekat atau jalur tercepat bisa menggunakan banyak metode algoritma. Satu di antaranya adalah metode algoritma Dijkstra. Yang kedua, algoritma Dijkstra adalah algoritma yang dikhususkan untuk pencarian jalan terbaik dalam sebuah graf. Yang ketiga, hasil penelitian tidak menjamin pengguna untuk menemukan jalan tercepat atau rute terpendek, melainkan menjamin peluang yang lebih besar. Yang keempat, setiap jurnal memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan yang kelima, semua jurnal di atas berhasil melakukan penelitian sesuai permasalahan yang dimiliki menggunakan metode algoritma Dijkstra. Demikian penyampaian hasil review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.